warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Senin di Musalla Al-Hidayah di Desa Kedunguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Muslim di Jakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Pengajian terakhir kita membahas tentang salah satu etika dalam berdoa, yaitu mengangkat tangan. Dan saat itu pembahasan terakhir kita tentang mengangkat tangan adalah beberapa pelajaran akidah yang bisa dipetik dari mengangkat tangan. Kita sampaikan berapa kemarin? 4. Yang pertama, ketika kita mengangkat tangan dalam berdoa, sebenarnya kita sedang mengakui apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang kedua, saat kita mengangkat tangan berarti kita sedang mengakui dan meyakini tentang kemahamurahan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, betul. Yang ketiga, manakala kita mengangkat tangan kepada Allah, berdoa kepadanya, saat itu sebenarnya kita sedang mengakui dan meyakini tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu gerak-gerik kita semuanya. Dan yang keempat, yang sangat penting, ketika kita mengangkat tangan berdoa, itu menunjukkan bahwa Allah itu ada di atas. Lebih tepatnya di atas apa? Di atas arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pembahasan kita pada pertemuan yang telah lalu, dan mulai malam hari ini atau pada malam hari ini kita akan membahas salah satu etika lain dari berdoa. Etika tersebut salah satu etika yang sebenarnya mirip dengan etika ibadah yang lainnya. Etika ini dipraktekkan dalam sekian banyak ibadah, bukan hanya ketika berdoa saja. Dipraktekkan ketika sholat, dipraktekkan juga ketika menguburkan orang, dipraktekkan ketika menyembelih binatang. Apa itu?
Hah? Apa? Apa etika yang kita lakukan? Etika ini sama. Ketika sholat dilakukan. Ketika nguburkan orang, iya. Ketika nyembelih, iya. Betul. Etika menghadap kiblat ketika berdoa. Sebelum berpanjang lebar menyebutkan dalil disunahkannya menghadap kiblat, perlu kita ketahui kiblat itu apa. Apa kiblat? Ka'bah. Arah apa? Arah yang kita tuju ketika sedang sholat. Itu namanya kiblat. Arah yang dituju ketika sholat. Itu namanya kiblat. Yang dituju kemana? Ka'bah. Nah, itu bedanya. Jadi kalau arahnya namanya arah kiblat. Yang dituju namanya Ka'bah. Ka'bah itu apa? Bangunan apa? Kubus. Nah, setiap bangunan kubus, ya, bangunan berbentuk kubus yang dibangun pondasinya oleh siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang saat ini berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Mekah kuwi ambah. Mekah itu lebar. Di tengah-tengah Masjidil Haram. Masjidil Haramnya di mana? Di Mekah. Ini perbedaan antara Ka'bah dengan kiblat. Kalau menghadap kiblat ketika sholat, itu hukumnya wajib bahkan rukunnya sholat. Kalau mampu. Menghadap ke arah kiblat di dalam sholat itu rukun. Rukun itu kalau tidak dilakukan apa? Tidak sah. Itu namanya rukun. Tidak dilakukan tidak sah sholatnya. Beda dengan sunnah sholatnya. Beda dengan wajib sholat. Kalau misalnya ditinggalkan masih bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau menghadap kiblat nggak bisa diganti sujud sahwi. Wah, salah ngadepe orang mengkiblat ngadepe ngalor. Ya wis dijoli karo sujud sahwi, ndak bisa. Karena menghadap kiblat itu bukan wajib sholat, tapi rukun. Rukun itu berarti dhuwure wajib. Nah, rukun itu lebih tinggi dari wajib. Itu ketika sholat. Tapi ketika berdoa, maka hukumnya sunnah. Apa dalilnya? Kita disunnahkan untuk menghadap ke arah kiblat ketika doa. Dalilnya praktek Nabi SAW ketika berdoa. Diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim oleh seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud. Namanya siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, istaqbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata fada'a. Pada suatu hari aku melihat Nabi SAW menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian beliau berdoa. Beliau berdoa. Apa isi doanya? Beliau berdoa mendoakan kebinasaan bagi dedengkot orang-orang musyrikin Quraisy. Ini Nabi SAW kalau sudah seperti ini berarti orang Quraisynya ini sudah keterlaluan. Karena Nabi SAW secara asal itu tidak terbiasa untuk mendoakan yang jelek-jelek. Bahkan Nabi SAW mendoakan supaya Islam itu dikuatkan oleh salah satu di antara dua. Kalau ndak Umar ya Abu Jahal kalau ndak salah. Ya. Jadi saat itu Nabi SAW berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara dua. Jadi Nabi SAW tidak menunjuk. Terserah siapa? Allah. Saat itu Nabi SAW kalau ndak salah mengatakan Umar sama Abu Jahal kalau ndak salah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada Umar. Jadi Nabi SAW saat itu tidak terbiasa untuk mendoakan jelek kepada orang lain.
Tapi karena wis kebangetan. Bahkan Nabi SAW sampai Abdullah bin Ubay bin Salul, pionirnya orang munafik, itu masih didoakan oleh Nabi SAW. Bahkan disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mendoakan sampai 70 kali. Dan lebih dari 70 kali, supaya Allah berkenan untuk mengampuni Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal ini adalah merupakan pucuknya orang munafik pada zaman Nabi SAW. Saat itu belum dilarang Nabi untuk mendoakan orang munafik. Baru setelah itu diturunkan ayat yang melarang untuk mendoakan orang munafik. Artinya apa? Artinya Nabi SAW itu jarang mendoakan yang jelek-jelek. Kalau wis kebangetan banget, baru. Dan di sini Nabi SAW langsung tunjuk hidung. Yang didoakan disebut oleh Nabi SAW. Diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini dalam hadits riwayat ini disebutkan ada 4 orang. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, Nabi SAW mendoakan keburukan kepada satu Syaibah. Namanya siapa? Syaibah. Lengkapnya Syaibah bin Rabi'ah. Yang kedua Utbah bin Rabi'ah. Ini 2 saudara. Syaibah sama Utbah. Dua-duanya sama-sama musuh bebuyutan dakwah Islam. Kemudian yang ketiga Al-Walid. Namanya siapa? Al-Walid ibnu Uqbah. Yang keempat baru Abu Jahal. Disebutkan semuanya 4-4-nya. Dan Nabi SAW kalau sudah berdoa seperti itu, orang yang mendengar namanya disebut sama Nabi langsung apa? Gemeter. Walaupun dia itu kafir. Tapi mereka kafir, tapi hatinya tahu kalau Muhammad gue benar. Nah itu bahaya itu. Bahaya orang kafir wis gena-gena ngerti tapi kok menolak. Wah ini bahaya sekali nih. Hukumannya lebih berat. Nah, mereka ada di antara orang-orang yang pernah didoakan keburukan oleh Nabi SAW. Itu ketika dikabari, dengar Muhammad tadi baru nyebut nama kamu, didoakan tidak baik, langsung gemeter. Disebut oleh Nabi SAW, fulan akan mati di tempat anu. Udah, wah, sampai dia itu berusaha menjauh terus dari tempat itu. Tapi Allah tidak. Allah berkenan untuk mati tempat situ, ya sudah mati tempat situ. Betul. Kata para sahabat yang menyaksikan itu tidak lewat satu, kalau bahasa kita lewat 1 senti pun dari tempat yang ditentukan oleh Nabi SAW didoakan. Betul, kata Ibnu Mas'ud disebutkan berapa orang tadi? 4. Ada siapa tadi? Ada Syaibah, ada Utbah, ada Al-Walid, ada Abu Jahal. Fa ashhadu billah. Kata Ibnu Mas'ud, demi Allah, saya bersaksi atas nama Allah. Laqad ra'aituhum sar'a qad ghayyarathum asy-syamsu wa kana yawman harran. Demi Allah, kata Ibnu Mas'ud. 4-4-nya itu saya lihat di tempat yang Nabi SAW doakan supaya mati. Mereka semuanya terkapar di situ dalam keadaan warna kulitnya sudah berubah. Karena tersengat sinar matahari dan diceritakan satu sinar matahari sedang panas-panasnya. Maka hati-hati. Hati-hati dengan doanya orang-orang yang soleh. Nah, hati-hati. Karena doa-doanya orang yang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah, para kekasih Allah, itu biasanya mustajab. Berarti ini orang soleh ya orang apa Ustaz ya. Ya tetap saja. Apalagi kalau orang soleh. Mungkin saja orang tidak soleh doanya dikabulkan. Mungkin tidak? Mungkin. Ya. Apalagi kalau orangnya dizolimi. Kata Nabi SAW, da'watul mazlumi laysa bainaha wa bainallahi hijab. Doanya orang yang terzalimi itu tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Begitu dia ngangkat tangan, nah, maka hati-hati menzalimi orang dari segala sisinya. Nah, dari segala sisinya. Entah itu dalam bentuk tanah misalnya. Kadang-kadang ada orang kan senengnya mindah patok. Wah, nukur sekilan tok ya apa belah. Nah, itu kan kira-kira orang biasanya kayak gitu kan, sekilan tok be.
Masa kita koroli sekilan tok. Ya sekilan ngesuk sekilan maning, ngesuk sekilan maning. Kata Nabi SAW, barang siapa mengambil tanahnya orang lain tanpa hak, artinya dengan cara yang batil, maka dia akan ditimpakan supaya ngusung sekilan tanah. Berapa sekilan tanah? Tapi sekilannya itu sampai ke bawah. 7 lapis. Ya sekilannya semene. Tapi dure semene. Tapi ngisore nanti sampai ujung bumi. Apa tara? Ratau ngukur aku. Ya apa? Nanti pada hari kiamat orang yang mengambil tanah orang lain, walaupun cuma 1 jengkal, pada hari kiamat dia disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk gotong tanah sekilan itu sepanjang 7 lapis bumi. Nek gue nyerobot sekilan, nek wong sing nyerobot 10 hektar, nek wong sing nyerobot 100 hektar, bagaimana kira-kira nanti pada hari kiamat? Belum lagi didoakan dengan doa yang jelek oleh orang-orang yang dizalimi. Maka hati-hati. Berhati-hatilah dari doanya orang-orang yang saleh. Udu lagi meden-medeni. Tapi kon ngati-ngati. Jangan suka menzalimi orang lain. Jangan suka menyakiti orang lain. Apalagi kalau orang itu adalah orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak tidur. Allah itu maha mendengar rintihan hambanya. Apalagi seandainya yang merintih adalah hamba yang dicintai dan dikasihi oleh siapa? Allah. Jadi Nabi SAW tadi ketika berdoa menghadap kemana? Menghadap ke Ka'bah atau kiblat. Ini dalilnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang lain di dalam Sahih Muslim. Ketika peristiwa perang Badar. Ketika akan dimulai peperangan, Nabi SAW melihat jumlah kaum musyrikin ada 1.000 orang. Kemudian Nabi SAW menghitung kaum muslimin ada berapa? 300 perak. 300 berapa? 300? Enggak. 300? Belasan ke atas. 300? Berapa? Bukan. 300? Berapa? 16, bukan. Ya kok sesuai ketemu. 300? Bukan. 319. Nah, kurang dedek lah saudara apa. Ketika Nabi SAW melihat jumlah kaum musyrikin berapa? 1.000. Jumlah kaum muslimin 319. Kalau hitungan manusiawi sebanding enggak? Enggak sebanding. Kalau pakai hitung-hitungan manusiawi enggak sebanding. Ibarat orang dirampok wong pira? Wong 3. Lah wong siji bewis wedi apa maneh wong 3. Secara hitungan manusiawi Nabi SAW melihat itu tidak sebanding secara hitungan manusiawi. Maka Nabi SAW ketika melihat jumlah yang tidak seimbang tadi, beliau SAW menghadap kemana? Kiblat. Tsumma madda yadayhi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah. Isi doanya, Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, realisasikanlah janjimu kepadaku. Allah berjanji apa? In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian membela agama Allah, maka Allah akan membela kalian. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Nabi SAW berkata, Ya Allah, realisasikanlah janjimu kepadaku. Allahumma ati ma wa'adtani. Ya Allah, berikanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku.
Kemudian setelah itu Nabi SAW menghibah. Allahumma in tuhlik hadhil isabata min ahlil Islam. Wahai Rabbi, seandainya engkau membinasakan ini jumlah 300 berapa tadi? 19 ini. Kalau engkau binasakan 319 kaum muslimin ini, la tu'bad fil ard. Maka setelah hari ini engkau tidak akan disembah di muka bumi ini. Karena memang saat itu kaum muslimin jumlahnya cuma segitu. Kalau semuanya mati gimana? Gak ada orang Islam toh. Nah, jadi Nabi gak berlebihan saat itu. Jadi Nabi SAW berdoa. Memang kita diperintahkan ketika berdoa untuk ilhah. Ilhah itu apa ya? Bahasa kita tuh ngototnya. Bahasa kita tuh ngototnya. Jadi minta itu minta temenanan, serius gitu. Gak seperti beberapa orang, ya Allah jaluk iki orang ya Rabb Bapak. Itu namanya gak apa? Gak temenanan, minta itu yang serius. Makanya kata Nabi SAW, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Maka Nabi SAW saat itu beliau serius. Mengangkat kedua tangannya menghadap ke arah kiblat. Dan beliau diceritakan oleh sahabat yang menyaksikan momen itu. Nabi terus mengulangi itu. Diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus. Dan beliau semakin mengangkat tinggi kedua tangannya. Sampai-sampai sorban yang dipakai oleh Nabi SAW. Saking tingginya beliau mengangkat tangan. Sampai sorbannya apa? Jatuh. Jatuh ke tanah. Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengarkan doa Nabi SAW. Mendengarkan rintihan Nabi SAW. Mendengarkan hibaan Nabi SAW. Sampai beliau itu kasihan. Melihat Nabi SAW yang berdoa sedemikian serius. Ngototnya meminta kepada Allah. Sampai apanya tadi? Sorbannya jatuh. Ketika Abu Bakar melihat sorbannya Nabi SAW jatuh. Maka Abu Bakar mengambil sorbannya. Kemudian dikalungkan lagi kepada Nabi SAW. Lalu Abu Bakar memeluk Nabi SAW dari belakang. Kemudian Abu Bakar berbisik kepada Nabi, Ya Nabi Allah, kafaka munasyadatuka rabbaka. Wahai Nabi, cukup permohonan kamu kepada Allah. Cukup permohonan kamu kepada Allah. Fa innahu sayunjizu laka ma wa'adaka. Sesungguhnya Allah pasti akan mengabulkan permohonan kamu. Ketika Abu Bakar mengatakan seperti itu, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dari langit, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Manakala engkau berdoa memohon kepada Allah, kepada Rabbmu, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaanmu. Apa bentuk pengabulan Allah? Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku, kata Allah, akan menguatkan kalian wahai kaum muslimin dengan kuturunkan 1000 malaikat. Sebagai bentuk tentaranya Allah membantu siapa? Kaum muslimin. Priwe, menang apa ora? Wah, ya jelas menang. Bala tentaranya siapa? Malaikat. Udah siji maning berapa? 1000. Berarti sekarang jumlahnya gimana? 1319 lawan berapa? 1000. Ya KO orang musyrikin. Hancur kaum muslimin. Kaum musyrikin satu hancur-hancuran. Perang Badar itu. Perang Badar. Nah, yang ingin kita sampai di sini adalah Nabi SAW ketika berdoa menghadap kemana? Kiblat. Ini contoh yang keberapa? Yang kedua. Contoh yang lainnya adalah ketika Nabi SAW salat istisqa. Salat apa? Istisqa. Diceritakan oleh Abdullah bin Zaid, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadzal musalla yastasqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menuju ke musalla untuk salat istisqa. Musalla itu maksudnya apa? Tanah lapang. Kalau jenengan baca kata-kata musalla, apalagi kaitannya dengan salat Idul Adha, salat Idul Fitri, salat istisqa, maksud musalla dalam hadis Nabi itu adalah tanah
lapang. Jadi aja nganti keliru kok. Kanjeng Rasul be salat Id nang musala kok, ya nyong ora apa-apa nang musala. Ada sebagian orang seperti itu. Kancane pada nang masjid gawe salat Id dhewek nang musala. Pira jumlahe? Ya enggak tahu, mungkin ada 10, 20, Masya Allah. Idul Fitri kok jumlahe pira? 20. Tanggane pada lapangan kabeh gawe dhewek salat Id di mana? Musala. Ora bener itu. Ya. Kalau dia pakai dalil hadis ini, ketahuilah bahwa musala yang dimaksud dalam hadis ini adalah apa? Adalah tanah lapang. Berarti enggak boleh Ustaz namakan musala apa? Ya boleh, ya. Boleh menamakan musala masjid kayak kita kecil ini dinamakan apa? Musala boleh-boleh saja. Tapi kalau kita baca hadis, ada hadis bunyinya apa? Musala. Apalagi kaitannya dengan sholat apa tadi? Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa. Maksud dari kata musala dalam hadis tadi adalah apa? Tanah lapang. Nah, ini penting ya supaya kita tidak salah paham. Ya. Bahaya nanti istisqa atau sholat Id atau sholat Idul Fitri atau Idul Adha atau di musala dibawakan hadisnya nang Sahih Bukhari Muslim kok. Ketone mantep banget padahal salah paham. Diceritakan Nabi SAW keluar dari rumahnya menuju ke musalla. Maksudnya apa tadi? Tanah lapang. Fada'a wastasqa thumma istaqbala al-qiblata. Kemudian Nabi SAW saat itu setelah sholat istisqa, setelah berkhutbah, beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat. Meminta hujan. Istasqa itu namanya minta hujan. Makanya nama sholatnya sholat istisqa. Artinya sholat minta hujan. Nah, Arab minta hujan seperti itu caranya. Jadi bukan seperti orang-orang Arab menjaluk udan kok pakai ritual-ritual sing orang genah. Contohnya ada di daerah Banyumas itu ada ritual namanya ritual cowongan. Apa? Cowongan. Saya nggak tahu dari kata-kata apa itu. Apa cowong, apa wangan, apa-apa saya nggak tahu. Ya, itu ritual namanya cowongan. Ya di situ ya isinya ya minta bukan kepada Allah. Kemudian pakai semacam boneka-bonekaan gitu. Kemudian ada bacaan-bacaannya. Tidak perlu. Orang Islam kok sudah punya aturan sendiri. Orang Islam sudah punya aturan kalau minta hujan bagaimana? Melakukan sholat istisqa. Sudah. Berapa hadis kita tadi? 3. Yang pertama Nabi berdoa kapan? Mendoakan kejelekan untuk orang-orang dedengkotnya kaum musyrikin. Itu hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua ketika Nabi melakukan perang Badar. Itu hadisnya sahih riwayat Muslim. Yang ketiga Nabi SAW berdoa saat istisqa. Dan itu hadisnya riwayat sahih Bukhari dan Muslim. Di ketiga-tiga itu Nabi SAW semuanya menghadap kemana? Kiblat. Hukumnya apa menghadap kiblat? Pas donga. Sunnah apa wajib? Kok bisa sunnah? Dalilnya apa? Dalilnya apa? Dari tadi kita baca hadis Nabi semuanya menghadap ke mana? Kiblat. Apa ada hadis Nabi SAW menghadap tidak ke arah kiblat ketika berdoa? Dalilnya apa? Loh, dalilnya kan tadi kan kita baca semuanya menghadap ke mana? Kiblat. Kok dikatakan sunnah? Perbuatan. Terus kalau perbuatan nggak menunjukkan wajib gitu. Apa? Rukun barang lagi. Rukun itu ketika sholat. Ketika doa. Lagi wong donga. Itu kenapa kita katakan hukumnya sunnah. Bukan kita katakan hukumnya wajib. Loh, pernah tadi kita baca Nabi SAW ketika berdoa menghadap ke mana? Kiblat. Apa pernah Nabi SAW berdoa tidak menghadap kiblat? Kapan? Ketika apa? Khutbah. Khutbah Jumat. Apa ya? Betul. Orang ketika khutbah itu menghadap ke mana? Menghadap ke jamaahnya. Gak ada orang khutbah menghadap ke mana?
Gak ada orang menghadap ke belakangi jamaah itu, enggak ada. Pernah tumun apa ora? Khotib pas aram donga menghadap ke mana? Kiblat. Pernah enggak? Yaitu dalil bahwasannya yang namanya menghadap kiblat ketika berdoa itu hukumnya tidak wajib. Buktinya Nabi pernah berdoa tidak menghadap kiblat. Kalau Nabi pernah meninggalkan sesuatu, kata para ulama, di antara bentuk hikmahnya adalah untuk menjelaskan kepada umat ini bahwa amalan itu hukum